Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'inihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan istiqomah dalam melaksanakan tugasan taklif yang Allah bebankan kepada kita. Diberikan rasa takut di dalam hati kita masing-masing untuk menderhakai perintahnya, dan juga dicampakkan rasa tenang, suka, dan senang di dalam hati kita di dalam mentaati segala perintahnya. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan teruskan setelah kita kembali kepada pelajaran untuk surah hari Khamis, hadis-hadis hukum dan mahabbatullah wa rasulih. Jadi hari ini kita akan teruskan pelajaran hadis kita. Jadi yang ada kita hadis Bulughul Maram atau Subul Salam, boleh dilihat, boleh dibuka kitabnya. Dan kita akan pelajari hadis yang ke 1487. Di bawah kita masih baca tentang bab berbakti kepada orang tua dan hubungan silaturahim. Birrul walidain dan silaturahim. Masih dalam bab birrul walidain dan silaturahim. Hadis yang ke 1487.
jika sama hadisnya lah, jika sama kitabnya. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Karena dahulu yang terakhir kalau saya tidak salah, kalau saya tidak lupa, kita pada hadis daripada Anas bin Malik berkaitan dengan kewajiban berbaik-baik dengan jiran. Hak jiran. Hendaklah kita memperlakukan mereka sebagaimana kita mau mereka memperlakukan kita seperti itu. Dan ada beberapa cara yang perlu dilaksana oleh kita untuk membina ukhuwah sama ada kejiranan atau sesama Muslim. Saya sampaikan paling tidak yakni ada 4. Pertama, yakni membudayakan apa yang dipanggil at-tanasur. Saling menolong. Jelas hadisnya. Kita wajibkan oleh Nabi, perintah oleh Nabi untuk menolong saudara Muslim, walaupun saudara Muslim itu sedang berlaku zalim. Bukan hanya ketika mereka dizalimi, tapi juga semasa mereka melakukan kezaliman. Lalu sahabat bertanya bagaimana caranya. Baginda bersabda, tahjurhu, ay kuffa an zulmih, ay tamna'uhu, cegah dia, halang dia pada melakukan. Ini namanya tanasur, tolong menolong. Yang kedua, yakni at-tarahum. Ini saya mengulangi apa yang terakhir yang kita pelajari. At-tarahum, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Yang Nabi umpamakan persaudaraan di dalam Islam ini seperti mana tubuh badan yang satu. Yang saling menjaga antara satu dan yang lain, saling sayang menyayangi, dan tidak menyimpan dalam hati perasaan-perasaan yang tidak baik. Yang ketiganya at-ta'awun. Ta'awun. Yakni saling tolong-menolong. Saling berusaha meringankan bebanan orang lain, tolong-menolong. Hari ini mungkin dia susah, maka kita yang menolongnya. Mana tahu lain hari kita pula yang susah, dan dia akan menolong kita. Begitu seterusnya, ta'awun. Dan itu banyak sekali hadisnya, bahkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan yang keempat, saya kata hari, yakni at-tanasuh. At-tanasuh daripada perkataan munasahah. Yakni saling tidak menyimpan perasaan yang tidak baik daripada perkataan nasihat. Nasihat itu maknanya hati yang tulus ikhlas. Hatinya kosong daripada sifat-sifat yang mazmumah. Ya, mazmumah. Gembira apabila melihat orang lain juga gembira. Senang melihat saudara Muslim senang. Dan ikut susah merasakan kesusahan atas kesusahan orang lain. Bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Senang tengok orang lain susah, dan susah tengok orang lain senang. Itu bukan tanasuh. So, bila empat perkara ini dibudayakan dalam kehidupan, tanasur, at-tarahum, at-ta'awun, dan juga at-tanasuh, maka insya Allah hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk berbaik kepada sama Muslim, berbaik kepada jiran, berbaik pada saudara, dan sebagainya, akan dapat diwujudkan.
Itu hadis terakhir yang kita pelajari. Itu hari ini, insya Allah kita akan pelajari hadis yang ke 1487 dalam buku Bulughul Maram, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Coba lihat yang ada bukunya. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyu dzambi a'zam. Dosa apakah ya Rasul yang paling besar? Apakah sebesar-besar dosa? Atau dosa apakah ya Rasul yang paling besar? Jadi daripada sekian banyak dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Gitu kan? Nah, daripada dosa yang besar itu apa yang terbesar? Qala, lalu baginda menjawab, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Yang pertama, yakni engkau membuat bandingan bagi Allah. Sedangkan dia Allah itu Tuhan yang telah mencipta kita. Dengan kata lain, syirik. Itu dosa terbesar. Qultu tsumma ayyu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian apa lagi selain syirik? Qala Nabi bersabda, anta qatula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau membunuh anak engkau karena takut ia makan bersama engkau. Takut miskin, takut menyusahkan, bunuh anak. Dan perbuatan seperti ini sangat biasa dilakukan oleh orang-orang Makkah ketika Islam baru datang. Ketika Islam baru diturunkan. Itu perbuatan biasa sekali membunuh anak. Sama ada karena tidak menyukai jenis jantina anaknya, karena ia perempuan, atau karena takut hidupnya akan susah jika anaknya membesar bersama mereka. Qultu tsumma ayyu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya lagi. Kemudian apa lagi ya Rasul? Selain itu. Qala, baginda bersabda, antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri jiran engkau. Perempuan yang halal bagi jiran, ya mana istrilah. Jadi jamaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 3 dosa besar yang besar. Sebagai jawaban kepada Ibnu Mas'ud. Syirik, membunuh anak, dan zina. Hadis Nabi ini sebenarnya selari, ya, bahkan mungkin penjelasan ya terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran telah menjelaskan ketika Allah menyandaraikan dosa besar, walaupun dosa besar itu jumlahnya sangat banyak. Kata Imam Az-Zahabi, seperti mana yang kita maklum, cuma ada 70. Kata Imam Az-Zahabi. Mungkin dalam ulama lebih, atau mungkin kurang. Ya pasti banyak. Tapi kenapa dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 3 dosa besar yang disebut secara berturutan. Dan 3 itu yakni sebagaimana yang Nabi sebutkan ini. Syirik, membunuh, dan berzina. Ini kita hendak pelajari. Apa rahasianya dan apa pengajaran apa yang kita
dapat daripada hadis ini. Baik, coba kita bandingkan hadis ini jamaah sekalian ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan. Coba lihat Qur'annya, surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Ya, surah Al-Furqan ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang mereka tidak menyeru, tidak berdoa, tidak menyembah, tidak beribadah ya, bersama Allah akan Tuhan yang lainnya. Orang-orang yang tidak menyembah selain Allah bersama Allah. Mana orang-orang ini menyembah Allah, tapi pada masa sama juga menyembah selain Allah. Namanya syirik. Satu. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh akan jiwa perbuatan mana Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Artinya ada pembunuhan, perbuatan bunuh yang dibenarkan oleh agama. Nah, larangan dosa kedua, membunuh. Kemudian dosa yang ketiga dalam ayat ini, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan siapa yang melakukan semua itu dia akan menemukan asam. Baik, tengok. Allah menyebut dalam ayat yang ke-68 surah Furqan 3 dosa besar. Syirik, membunuh dan berzina. Nabi SAW menyebut dalam hadis Bukhari Muslim sebagai jawapan pada Ibnu Mas'ud 3 dosa besar. Di antara dosa besar yang paling besar. Dan susunannya sama. Syirik, membunuh, berzina. Ya. Baik, pertama yang saya sampaikan, jika sekiranya Ibnu Mas'ud tidak bertanya pada Rasul SAW dan Nabi tidak memberi jawaban, karena tidak adanya. Ya, kita sudah tahu bahwa dosa besar, sebesar dosa pun jadi 3 ini. Karena Quran ada sebut. Jadi bila Quran sebut, Nabi pula sebut, mana Nabi memperjelas, mempertegas. Ketiga dosa ini adalah dosa yang besar. Pertanyaannya, seperti saya katakan, bukankah dosa besar itu bukan hanya 3? Jumlahnya banyak. Tapi kenapa yang disebut oleh Nabi 3, yang Allah sebut pun hanya 3? Ada ini bermakna selain itu bukan dosa besar juga. Ini ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Dan saya kalau tidak salah, saya juga telah sampaikan ini ya, pada kuliah-kuliah yang dahulu, entah berapa lama dahulu. Tapi untuk mengingat semula, karena kaitannya dengan akhlak. Jika seseorang dapat mengelakkan 3 dosa besar ini, itu bahasa mudahnya, atau dalam bahasa lebih tepat, jika seseorang dapat mengawal ketiga kekuatan yang ada dalam dirinya, yang menjadi sebab punca ia melakukan 3 dosa besar ini, maka orang itu akan menjadi orang yang paling baik. Saya ulangi. 3 dosa besar ini sebenarnya dilakukan oleh seorang karena kegagalan orang itu mengawal 3 kekuatan yang ada dalam dirinya. Yang gagal memanfaatkan sebaik-baiknya 3 kekuatan anugerah Allah yang ada dalam dirinya. Sebab jika 3 kekuatan yang Allah anugerahkan pada diri kita ini,
kita gunakan sebaik-baiknya, kita manfaat sebaik-baiknya, kita tidak salah, tidak menyalahgunakannya, kita akan menjadi orang yang paling baik. Apakah 3 kekuatan itu? Kata Imam Ibn Taimiyah di dalam tafsir Quran, tafsir Qurannya. Beliau menyatakan kual insanu salatun. Kekuatan yang Allah anugerahkan pada diri setiap insan itu ada 3. Kekuatan yang Allah anugerahkan pada setiap diri manusia itu ada 3 kekuatan. Yang pertama namanya quwwatul aqli atau al-quwah al-aqliyah. Quwwatul aqli atau al-quwah al-aqliyah, kekuatan akal pikiran. Kekuatan akal pikiran. Satu. Yang kedua, quwwatul ghadabi atau al-quwah al-ghadabiyah. Quwwatul ghadabi, kekuatan marah, emosi. Akal itu kekuatan yang tersendiri. Marah, emosi, sifat emosi, sifat marah, itu pun kekuatan. Yang kedua. Yang ketiga, quwwatus syahwah. Quwwatus syahwati atau al-quwah as-syahwaniyah. Kekuatan nafsu, keinginan. Keinginan. Kita ini ada akal, ada kekuatan akal, kita ada kekuatan marah, tak suka, dan kita juga ada kekuatan ingin, keinginan, nafsu. Fa'alaha, daripada 3 kekuatan itu, kata Imam Ibn, yang paling tinggi, yakni al-quwah al-aqliyah, kekuatan akal. Allati yakhtassu bihal insan duna sa'iri dawab, karena dengan kekuatan akal, dengan anugerah kekuatan akal yang diberikan kepada kita, kita berbeza dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Berbeza. Wa tasraku fil malaikah, walaupun kita berkongsi, bersekutu dengan malaikat. Artinya malaikat pun ada kuah akliyah, kita pun ada kuah akliyah. Tapi ia merupakan sesuatu yang khusus yang Allah anugerahkan pada kita berbanding makhluk-makhluk Allah yang lain, tentu selain malaikat. Yang kedua, yakni al-quwah al-ghadabiyah. Itu paling tinggi. Yakni al-quwah ghadabiyah, kekuatan marah, emosi. Karena apa? Dengan marah, allati fiyat dafa'ul madarrah. Dengan kekuatan marah yang Allah berikan, kita dapat menolak sesuatu yang madarrah, yang tidak baik. Bayangkan jika orang tidak punya kekuatan marah. Dia tidak mungkin dapat menolak sesuatu yang tidak baik. Dengan kekuatan marah, bila nampak benda yang baik, dia boleh memarahinya. Anda bayangkan jika orang sudah tidak mampu marah kepada benda yang tak baik. Anda seorang sudah tidak boleh marah, tidak marah untuk mengelak daripada sesuatu yang memudaratkan dirinya. So, marah itu penting jika digunakan dengan betul. Kemudian quwah asyahwaniyah atau syahwiyah, kekuatan nafsu, keinginan. Kalau kekuatan marah, dengan kekuatan marah, al-quwatul ghadab, orang boleh menolak madarat. Quwah syahwaniyah, dengan kuat syahwatnya, akuatus syahwat, orang boleh menarik, mengambil manfaat. Ketiga-tiga ini, kata Ibnu Qayyim, merupakan 3 kekuatan anugerah Allah kepada kita. Dengan kekuatan akal, bila seorang dapat memanfaatkannya, ia dapat menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya akalnya cerdas dan digunakan. Puluhan ayat dalam Al-Quran, ketika Allah menyuruh kita meyakini kewujudannya, meyakini kekuasaannya, mengerti akan ayat-ayatnya, Allah suruh kita gunakan akal. Afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tadakkarun. Nabi Ibrahim contoh yang paling ideal. Berjaya meyakinkan umatnya bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah
yang merupakan ciptaan seperti mana matahari, bintang, dan bulan, itu bukan Tuhan. Ibrahim berjaya membuktikan mereka dengan kekuatan akalnya. Bahwa matahari bukan Tuhan kamu, karena sifatnya gini. Bulan bukan Tuhan yang patut kamu sembah. Tidak ada sifat-sifat dan ciri-ciri ketuhanan. Tidak mempunyai sifat-sifat rububiyah, apalagi hak-hak uluhiyah. Ibrahim berjaya meyakinkan mereka dengan hujah akliyah. Itu akal yang betul. Menjadi orang mukmin, bebas dari syirik. Dalam Quran banyak sekali. Ketika orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanalah engkau ini menawarkan pada kami Tuhan-Tuhannya satu saja? Macam mana Tuhan boleh satu sedangkan urusan kita ini banyak? Macam-macam urusan kita itu belum urusan orang lain. Bagaimana mungkin kalau Tuhan-Tuhannya satu?" Masalah jawaban Al-Quran mudah saja. Sekarang kamu pikir. Mana yang kamu lebih sukai? Jika sekiranya kamu menjadi hamba abdi. Kamu menjadi hamba abdi kepada seorang Tuhan yang baik. Atau kamu menjadi hamba abdi kepada banyak Tuhan. Yang kesemua Tuhan-Tuhan kamu yang lebih daripada satu itu mempunyai permintaan yang berbeza-beza, bermacam-macam, yang mesti kamu lakukan dalam satu masa. Ya, kata orang kafir tadi, ya, tentulah aku ingin menjadi seorang hamba bagi seorang Tuhan. Sebab kalau seorang Tuhan, perintahnya dia satu saja. Buat ini, buat ini. Sebenarnya dia menjadi hamba abdi kepada banyak Tuhan pula perintahnya macam-macam dan mesti dilakukan dalam satu masa, pening hamba abdi itu. Seorang kafir tadi berpikir. Lalu Nabi kata, begitulah Tuhan kamu. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Tuhan kita itu Tuhan kita. Jadi Tuhan yang boleh menyenangkan kita, membuat hati kita tenang, mesti hanya satu. Karena kita hanya patuh pada satu Tuhan, satu Tuhan. Menurut kamu, Tuhan kena banyak karena mengurus urusan yang banyak. Bagaimana kalau kita patuh kepada banyak Tuhan yang perintahnya berbeza-beza? Tengok, sesederhana itu Quran menjelaskan. Supaya bila orang gunakan akalnya mereka, oh iya. Itu kuah akliyah. Tapi jika kuah akliyah tidak dimanfaatkan, disalahgunakan, orang jadi musyrik. Orang musyrik itu kan karena kalau ikut Al-Quran, yajhalun, mereka itu bodoh. Masya Allah. La yaqilun, mereka ini tidak berakal. Tengok. Orang musyrik itu orang yang Allah kata mereka ini orang bodoh. Orang tidak punya akal. Situ saya kata tadi. Kegagalan seseorang memanfaatkan kekuatan akal, ia akan melakukan dosa yang paling besar. Apa itu? Syirik. Dan jika syirik dikatakan dosa yang paling besar, ini kerana kesalahan terbesar manusia, dosa terbesar manusia, yakni kegagalan mereka atau menyalahgunakan al-quwah al-aqliyah. Itu satu. Paham ya? Syirik. Kemudian kuah ghadabiyah. Kuatan marah. Penting, marah itu penting. Orang yang tak punya marah bahaya. Sebab nanti ada perkara yang tak elok, dia tak boleh marah. Dia tenang saja. Ada pencuri masuk rumah, tenang saja. Orang menipu, tenang saja. Madarat yang mungkin akan menimpa kita ya relax saja. Tak boleh. Sahabat-sahabat Nabi yang rela mengorbankan jiwa raganya, mati syahid di medan perang, itu kan karena al-quwah ghadabiyah. Karena agama Allah dihina, karena Nabi dihina, dimusuhi, timbul perasaan ghadab.
Sifat ghadab itu memberikan satu kekuatan yang dahsyat, rela meninggalkan keluarganya, mengorbankan hartanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Apa yang mendorong? Dari mana kekuatan itu datang? Dari mana kekuatan para sahabat, tak kira kaya atau miskin, orang bandar, orang kampung, hatta mereka yang belum terlatih perang sekalipun, berani keluar ke medan perang, walaupun dia tahu risikonya, mati. Kekuatan itu bersumber daripada al-quwah al-ghadabiyah, marah. Akhirnya mereka menjadi mujahid-mujahid yang syahid fisabilillah. Itu mereka yang berjaya menggunakan, memanfaatkan kekuatan akal. Sebaliknya, kekuatan marah. Sebaliknya, jika atul ghadab ini disalahgunakan, disalahgunakan, orang akan menjadi pembunuh yang paling kejam. Ya, karena kesalahan yang tidak seberapa, orang sanggup bunuh orang lain. Hanya karena balik kerja penat, masalah ruangan ada, balik kerja anaknya pula menangis, dibunuhnya anak. Ada orang tua bunuh anak. Kali bawa ke mahkamah, masalahnya puncanya remeh-temeh. Ya, saya balik penat. Tapi anak menang, dibunuhnya. Tengok. Itu mana seorang tua, ibu bapa, tergamak membunuh anak sendiri. Suami membunuh istrinya, istri bunuh suaminya. Kawan bunuh kawan, hanya, Masya Allah. Ya, mungkin hanya masalah apa di jalan raya, mungkin apakah jam, apa. Masalahnya sangat remeh-temeh. Puncanya quwah ghadabiyah. Quwwatul ghadab yang disalahgunakan. Melakukan dosa terbesar kedua. Membunuh. Orang tua membunuh anak. Tanam hidup anak perempuan jahiliyah. Pasal apa? Marah. Walaupun punca marahnya tidak diketahui apa puncanya. Yang ketiga, quwah syahwaniyah. Kekuatan, syahwat, ada keinginan, kemauan, itu kekuatan luar biasa. Dengan adanya keinginan, kuat syahwat, dunia menjadi seperti sekarang. Bumi menjadi seperti sekarang. Kemajuan. Berbagai macam pencapaian manusia. Berbanding berabad-abad yang lalu. Ada jalan raya, ada kendaraan yang makin canggih, ada rumah, ada kilang baju, ada apa itu? Ya, itu karena syahwannya. Anda bayangkan jika manusia tidak punya keinginan. Minta maaf. Kalaulah kata lembu yang dilantik oleh Allah jadi khalifah di bumi, jalan raya tidak ada. Kapal terbang tidak ada. Bahkan jika malaikat yang dilantik oleh Allah jadi khalifahnya di bumi, jangankan kereta, basikal pun tak wujud. Karena malaikat tidak punya keinginan untuk itu semua. Dengan adanya keinginan, waktu syahwat, dunia menjadi seperti sekarang. Makin maju karena keinginan. Bagus. Orang sanggup berkahwin. Wah, dia tahu bila kawin nanti berkeluarga, masalah tanggung jawab makin berat, makin besar. Ada anak lagi, sangat berat. Tapi kenapa? Quwah syahwaniyah. Tapi jika kuah syahwaniyah disalahgunakan, orang akan melakukan dosa yang paling besar, yang terbesar. Apa itu? Zina. Zina. Masya Allah, punya anak. Sebelum punya anak, dia rela ijab kabul dahulu, akad nikah, kawin secara resmi dan sah. Kenapa? Ada keinginan. Dia dapat pahala. Dapat pahala. Punya anak dapat pahala. Hubungan suami istri dapat pahala.
Ada keinginan juga pada lawan jenisnya. Tapi dilampaskan begitu saja. Tanpa ada kawalan. Maka dia, Masya Allah, melakukan az-zina. Dia melakukan az-zina. Akhirnya, melakukan dosa yang besar. Ini rahasianya. Kenapa di dalam Al-Quran itu, yang tadi, Nabi hanya menyebut 3 sahaja, dan Quran pun hanya, dan hadis Nabi menyebut 3 dosa, dan Quran pun ambil dosa. Dan disebutnya sama. Syirik, membunuh, zina. 3 sahaja. Dan disebutkan secara urutannya, tertibnya sama. Syirik nomor 1, membunuh nomor 2, zina nomor 3. Kata Ibnu Qayyim, ini rasanya. Karena dalam diri kita ada 3 kekuatan. Jadi, syirik, membunuh, zina, itu hanya akibat. Itu hanya akibat. Apa sebabnya? Apa puncanya? Puncanya yakni kegagalan seseorang memasang 3 kekuatan tadi. Setelah itu, jika seseorang insan berjaya menggunakan 3 kekuatan anugerah Allah tadi dengan betul, ia akan menjadi orang yang paling baik. Yang paling baik. Ia menjadi mukmin muwahhid. Kan orang paling baik. Ia menjadi orang mujahid yang syahid. Ia akan menjadi khalifah di bumi yang percaya diri oleh Allah. Karena dia. Tapi bila salah menggunakannya, ini katanya. Jadi saya ulangi, 3 jenis dosa besar tadi hanya akibat daripada kegagalan orang. Yaitu dosa besar jumlahnya banyak, mendengar pada mak bapak pun dosa besar, mencuri pun berdosa besar, tapi disebut 3 itu karena ada rahasia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah. Jamaah sekalian, ini satu tentang rahasia disebutnya 3 dosa dan susunannya tadi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, pengajian kita boleh contohi daripada hadis ini. Coba saya uraikan lebih lanjut. Al-hadis dalilun ala khirhis sahabah radhiyallahu anhum. Hadis ini memberitahu kita, mengajar pada kita betapa tingginya keinginan sahabat untuk mengetahui ilmu agama. Betapa tingginya semangat sahabat untuk menambah ilmu. Mereka sentiasa bertanya pada Rasul. Sama ada yang tanya pada mereka, sama ada yang bertanya tentang, ya Rasul, apakah amalan yang paling utama? Ada yang jawab begitu. Ya Rasul, apakah dosa yang besar? Ada yang jumpa Nabi, ya Rasul, apakah amalan yang bila aku mengamalkannya, aku masuk surga? Ada. Sahabat ini orang yang rajin bertanya pada Rasulullah SAW. Dan pertanyaan yang sahabat tanyakan ini, Nabi beri jawaban. Ini berpengajaran pada kita, sahabat ini orangnya, jenis orang yang ingin menambah ilmu pengetahuan. Semangat untuk belajar sangat tinggi. Ini yang patut kita contohi. Dan semangat itu datang dari kehendak sendiri, bukan di ini adalah menjadi ingatan pada kita. Sebab mungkin kadang-kadang orang sekarang ini baru mau belajar bila ada mungkin kemudahan. Ya, bila ada kemudahan mungkin baru belajar. Kalau tak ada kemudahan, tak belajar. Masya Allah. Minta maaf. Yalah, kalau ada kelas belajarlah. Kalau tak ada, tak ada. Oh, jangan. Zaman sekarang, tempat belajar sangat banyak. Masa belajar cukup
luas. Cukup luas. Walaupun kita tahu setiap kita punya komitmen. Ya, so kita punya komitmen, banyak komitmen nak belajar ini. Ya, sebagai contoh lah. Ya, kalau tidak boleh belajar, katalah hari Isnin umpamanya, karena ingin belajar, tapi masalahnya harinya tak sesuai. Ya, cari hari Isnin. Oh, tak boleh lah. Tak bolehnya hari yang lain umpamanya, karena harinya tak sesuai. Ya. Dah jumpa hari saya sesuai umpamanya, Masya Allah, masanya pula tak sesuai. Hari dah okey, tapi masanya pula. Saya boleh petang, tapi pagi pula kelas, saya tak boleh datang. Ya carilah masa, hari sudah, masa sudah, masalahnya tempat jauh. Ada yang kata begitu. Masa tempatnya jauh. Kalau dekat tu bolehlah, ini tempat jauh. Ada lagi alasan dia. Okeylah, hari sesuai, masa ada, tempat pun dekat. Sepatutnya boleh belajar kan? Masih ada lagi. Yalah, sebenarnya masa tepatnya masalahnya, walaupun tempat belajar itu, tapi masa tempat belajar itu saya tak begitu suka lah tempat belajar itu. Dia ikon selalu rusak umpamanya. Panas, jadi kipas pun dah berbunyi, jadi tak selesa tempat dia. Dipastikan tempat tak selesa pula. Akhirnya jumpa dah. Hari sesuai, masa sesuai, tempatnya pula tak jauh, tempat belajar pula selesa. Masih ada lagi alasannya. Ya masalahnya, ya, ini saya suka, tapi masalahnya subjeknya itu saya tak begitu minat. Subjek tak begitu minat. Ada lagi alasannya. Dah jumpa subjek minat, ada lagi alasan. Ya, sebenarnya subjek minat, tempat pun okey, masa pun minat, masanya. Yang menyampaikan itu saya tak begitu suka. Si penyampai, cikgu yang menyampaikan saya tak begitu suka. Ya cari yang suka. Semakin banyak Anda punya alasan, ya Mas sekalian, so kita sudah membuang-buang masa. Pernahkah sahabat begitu? Ya Rasul ingin belajar tapi nak cari masa yang sesuai lah. Saya nak belajar, nak tanya, jumpa Rasul, carilah waktu yang sesuai. Saya nak jumpa tempat yang sesuai. Tanya yang ini. Tak ada. Waktu saat tidak ada sebenarnya fasiliti. Pada zaman ini tidak sekian fasiliti jam saya untuk belajar. Kemudahan tidak ada. Mereka sendiri. Inisiatif datang dari mereka, datang dari sini, datang jumpa Nabi. Pantang jumpa Nabi, melainkan pasti mereka akan tanya. Ini semangat sahabat. Subhanallah. Karena bagi sahabat rugi. Aku hidup sebagai Nabi. Dan Nabi itu adalah utusan Allah bila kami tidak memanfaatkannya. Dia tidak menunggu orang lain, biar orang lain tanya, nanti dia tanya dia aja lah. Tak. Coba baca Hayatus Sahabat. Ada yang datang daripada jauh. Jumpa Nabi, yang susah payah. Tidak menyatakan sesuatu. Bayangkan. Dan itu diteruskan. Tradisi ini diteruskan. Oleh para sahabat, para tabi'in. Para tabi'in. Imam Malik bin Anas. Ada ulang daripada orang Afrika, diutus kaumnya, datang ke Madinah. Afrika ke Madinah itu sangat jauh, zaman sekarang, apalagi untuk ukuran hari itu. Sangat jauh. Tentu berhari-hari, bukan seperti sekarang. Bukan tidak berniaga, bukan apa. Nak menanyakan sesuatu masalah agama pada Imam Malik. Yang waktu itu, Imam Malik ada orang yang paling pandai, paling mengerti tentang agama. Diutuslah utusan ke mana. Akhirnya berjaya jumpa Imam Malik dan bertanyakan beberapa masalah yang dipesankan oleh kaumnya. Imam Malik, kami utusan kaum kami, ditanya begini, bla 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 bla. Berpuluh-puluh pertanyaan. Ada satu yang mengatakan ada 40 pertanyaan. Setelah disampaikan, Imam Malik hanya boleh menjawab sebagian, hanya 4 saja. Orang tu agak kecewa sedikit, lalu Imam Malik, macam mana ini? Kami datang jauh-jauh. Kau hanya dapat jawab 4. Macam mana nanti? Bagi tahu saja pada kaum kamu, Imam Malik hanya boleh jawab, yang lain itu kamu tak boleh jawab. Pertama, Imam Malik ada tanggungjawab ilmiah. Dia tak tahu jawab, dia kata tak tahu jawab.
Dan itu luar biasa. Malaikat ditanya oleh Allah, tak tahu jawab. Malaikat jawab, kami tak tahu. Nabi ditanya oleh Jibril, bila kiamat, Nabi tak tahu. Nabi pun kata, kami tak tahu. Engkau tak tahu, kamu tak tahu. Imam Malik dikemukakan masalah tentang agama, dan Imam Malik tak tahu jawabannya karena tak pasti, karena ini masalah agama, dan dia mengaku, kami tak tahu. Itu hebat itu. Tentang itu satu hal. Tapi yang saya sampaikan, orang sanggup daripada Afrika datang ke Madinah. Nak bertanya agama. Tradisi inilah jamaah sekalian yang diamalkan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh generasi salaf. Semangat mencari ilmu. Semangat ingin tahu. Semangat ingin membetulkan amalannya. Ini satu. Ya. Jadi mereka ini berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Yang walaupun kadang-kadang pertanyaannya, Masya Allah, ya tidak mudah lah, ya, seperti pertanyaan, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan. Yang dengan itu aku masuk surga, kan susah. Arab Badui datang jauh-jauh jumpa, ya Rasul, kami tanya pada engkau. Selama ini engkau hanya bagi tahu kami bahwa kiamat itu akan datang, kiamat, dah dekat kiamat. Kami nak tanya pada engkau, mata sa'ah, bila lah kiamat sebenarnya? Jadi dulu asyik bila datang, apa akan datang. Masa bila kiamat? Mata sa'ah. Oh. Nabi tanya balik, apa persiapan kamu menghadapinya? Oh. Lalu orang tu, ya kami tak ada persiapan ya Rasul. Kami tak ada persiapan. Nampaknya solat kami pun belum boleh kami jadikan tempat bergantung. Modal yang cukup. Melihat solatnya ya biasa ya, banyak ya. Hanya satu ya Rasul. Modal kami di akhir aja nih. Uhibbuka, aku cinta engkau. Aku sangat mencintai engkau ya Rasul. Itu sajalah modal aku. Sebab nak katakan aku solat, ya solatku tidak seberapa. Nak kata dengan modal puasaku biasa-biasa. Nak kata dengan sedekah, biasa. Tapi ya Rasul, aku merasa untuk menghadapi hari kiamat, aku ini sangat mencintai engkau. Dan orang ini jujur. Tapi kalau tak jujur, pasti Allah beritahu pada Nabi. Apa jawab Nabi? Anta ma'a man ahbatta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Oh, subhanallah. Orang itu bukan main seronok. Anas yang memberikan hadis itu, akhirnya berkata, aku tidak pernah mendengar hadis Nabi yang lebih menggembirakan diri aku daripada apa yang dikatakan yang aku dengar tadi. Seseorang akan bersama orang yang dicintai di akhirat. Kalau itu aku akan cinta Rasulullah, aku akan cinta Abu Bakar, aku akan cinta umat. Anas itu. Walaupun makom aku, ibadah aku tidaklah sehebat Abu Bakar, tapi aku ingin nanti berkumpul dengan Abu Bakar dengan cara mencintainya. Nah, itu ibadahnya mungkin tak mampu. Karena orang-orang yang hebat, ya cukuplah mencintainya. Macam-macam sahabat. Pertanyaan sahabat para nabi datang dari pelbagai kalangan masyarakat, jauh dan dekat. Itu menunjukkan sahabat ini, tabi'in juga orang yang sangat-sangat tinggi semangat dan keinginan untuk mencari ilmu. Itu penting. Itu satu pengajaran yang bagi saya sangat penting. Ibnu Mas'ud tanya. Abu Bakar pun, Abu Bakar ini kan orang yang kuat ibadah ya mas sekalian. Sahabat Nabi paling awal. Ya tentu paling mengertilah tentang Islam berbanding kita. Paling mengerti tentang ajaran Nabi Abu Bakar. Sungguh Abu Bakar pernah bertanya. Tidak bosan bertanya, ingin menambahkan. Ya Rasul, dalam sholat itu kita adalah suruh berdoa. Apa ya Rasul doa yang patut aku baca dalam sholat? Masya Allah. Orang sealim Abu Bakar, sehebat Abu Bakar. Orang yang sudah dapat jaminan masuk surga. Masih bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, bila dalam sholat apa doa yang patut aku baca? Dan Nabi ajarkan doa. Allahu Akbar.
tanpa segan. Merasa kurang. Jangan-jangan doa yang aku baca selama ini bukan yang terbaik. Aku tanya pada Rasulullah SAW. Dan yang tanya bukan orang biasa, yang tanya Abu Bakar. Yang bertanya tentang agama bukan orang biasa, Ibnu Mas'ud. Dan sahabat-sahabat yang lain. Ini yang patut kita coba. Ini akhlak salafus saleh. Saya ulangi. Ini adalah kebiasaan tradisi salafus saleh. Cinta ilmu. Semangat mencari ilmu sangat tinggi. Sehingga kita tanya, cari. Jangan terlalu meletakkan banyak syarat untuk cari ilmu. Sementara Nabi sekalipun, walaupun sudah bermakom Nabi, bila pertanyaan ini, yang ditanyakan ini, Nabi tidak mampu jawab, Nabi pun akan kata, aku tak boleh jawab. Contohnya ketika Nabi ditanya tentang bila beliau kiamat. Jibril pun begitu. Ini Imam Malik begitu juga. Umar demikian juga. Ini namanya tanggung jawab ilmiah. Sebab dalam agama kan tidak boleh hanya agak-agak yakin. Agak saya lah, agak mungkin. Cemana boleh mungkin. Ini satu. Ya. Ini satu. Kemudian, yang keduanya, pelajaran keduanya, tersenarai dosa tadi. Tadi saya sampaikan. Ya. Ketiga-tiga dosa itu jangan kita pahami, khasnya dalam surah Al-Furqan tadi, kita jangan pikir hanya dosa benar itu hanya tiga, itu saya tidak. Disebutkan tiga secara berurutan itu, rupanya ia hanya akibat. Ketiga dosa itu hanyalah akibat daripada kegagalan seseorang insan memanfaatkan tiga kekuatan besar yang Allah anugerahkan kepada diri manusia. Sebaliknya, saya ulangi, jika tiga kekuatan besar dari kuatul akal, kuatul ghadab, dan kuatul syahwat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya, orang itu akan menjadi orang yang terbaik. Terbaik akhlaknya dengan Allah karena dia tidak syirik sedikit pun. Terbaik akhlaknya kepada masyarakatnya dalam pergaulan. Karena dia tahu bila ia marah, bila ia tidak boleh marah, bila ia memaafkan, dia tahu. Dia akan marah jika agamanya dihina. Tapi kalau sepakat dirinya yang dirugikan, ya mungkin dia akan memaafkan. Dengan kuah syahwaniyah, dunia menjadi makmur seperti sekarang. Ayat-ayat Allah, nikmat-nikmat Allah dapat diterukai karena kita ada kuatus syahwat. Dan Allah perintahkan, cari rezeki aku, cari. Allah suruh cari rezeki, curu makan, itu kan boleh dilakukan jika orang ada kuatus syahwat. Jika orang tak ada kuatus syahwat, Allah suruh makan, suruh cari rezeki, ya pasti duduk aja lah. Kan keinginan. Tapi bila disalahgunakannya, ya itu tadi, az-zina. Subhanallah. Jadi, syirik dosa paling besar. Karena itu adalah merusak tujuan manusia dicipta. Syirik dosa yang paling besar karena itu merusak, menggagalkan tujuan manusia dicipta oleh Allah, liya'budun. Alam semesta dicipta oleh Allah dengan sempurna, itu pun karena akidah. Tauhid. Setelah kita pelajari. Dengan tauhid jugalah nanti mizan ditegakkan. Amal direkodkan. Surga, neraka disediakan oleh Allah. Itu karena akidah tauhid ini. Membunuh, Masya Allah, itu makna telah menghancurkan. Telah membinasakan. Telah menafikan hak hidup seseorang.
Habis. Allah ciptakan, dia dimatikan. Allah adakan, dia ditiadakan. Dan berzina pasti akan merusak zuriat dan tatanan masyarakat. Dan tatanan masyarakat. Baik. Jamaah sekalian, dalam hadis Miqdad tentang syirik, saya tidak perlu mengulangi, itu sudah panjang lebar dibicarakan dalam bab pelajaran akidah, dan saya yakin semuanya telah banyak belajar tentang akidah dan seluk-beluknya, mulai pada akidah yang paling basic, ya akidah cabang-cabang, mulai pada akidah yang sifatnya amaliyah, praktikal, ya akidah tauhid yang sifatnya ilmiah, pejabat ilmu, dan lain sebagainya. Dan tidak perlu lagi syirik dosa besar itu sudah. Ya tentang berikutnya saya ingin sampaikan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Miqdad bin Amr bin Aswad. Ini penjelasan pada hadis ini ya. Penjelasan pada hadis yang kita pelajari ini. Daripada Miqdad bin Amr bin Aswad radhiyallahu an. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Apa pendapat kamu tentang zina? Nabi tanya, "Wahai sahabat kamu, apa pendapat kamu tentang zina?" Qalu harramallahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Ya Rasul, zina itu yakni perbuatan yang Allah haramkan. Perbuatan yang Rasul haramkan. Maka ia tetap haram hingga hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ashabihi, para sahabatnya, la ayyazniya rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarih. Subhanallah. Jika zina itu perbuatan yang Allah haramkan, yang Rasul haramkan hingga haram bila kiamat, dan dosanya sangat besar, dalam senai dosa tadi nomor 3 terbesar itu. Lalu Nabi beritahu, rupanya dosa zina itu lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh sahabat saat itu. Dan mungkin yang dibayangkan oleh orang sekarang. Karena Nabi bersabda, sungguh seseorang lelaki berzina dengan 10 perempuan, 10 wanita, berzina, seorang laki berzina dengan 10 orang perempuan, bukan 10 kali ya, 10 perempuan. Aisar alai, itu lebih ringan dosanya. Lebih ringan dosa. Min ayasnya bimro'ati jarihi. Daripada ia berzina dengan istri jirannya. Istri sahabatnya. Jadi bila Nabi bersabda, menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud, kemudian apa ya Rasul? Antasnya bihalilati antuzani bihalilati jarik, berzina dengan jiran, istri jiranmu. Mana istri saudara, istri jiranmu, istri sahabatmu. Rupanya dosanya lebih besar daripada berzina dengan 10 perempuan. Berzina dengan seorang perempuan, itu pun Masya Allah, jika ia masih ghairu muhsan, sebat 100 kali. Bila sudah muhsan, sudah berkeluarga, dirajam hingga mati. Itu baru zina dengan seorang perempuan. Kalau 10 perempuan, berapa besar dosanya? Nabi kata, sungguh pun berzina dengan 10 orang perempuan itu sangat besar, tapi itu lebih ringan berbanding berzina dengan istri jirannya. Masya Allah. Sehingga tak terbayang. Tak terbayang dosanya. Berzina dengan istri jiran.
Sebab itu disebut engkau berzina dengan istri jiran engkau. Tidak disebut engkau berzina dengan perempuan, tak. Karena rupanya sebesar-besar zina dengan istri jirannya. Istri jirannya. Subhanallah. Faqala ma taqulu fi syirqah. Ya, lalu Nabi sabda, apa pendapat kamu tentang mencuri? Jadi pendapat sahabat tadi betul, zina itu haram. Tapi Nabi ingin beri penjelasan lebih daripada itu. Bukan sekadar haram. Zina itu memang haram. Kepada siapapun dia haram. Tetapi zina kepada dengan jiran, istri jiran, itu dosanya berkali-kali ganda haramnya. Itulah. Sekarang apa pendapatmu tentang mencuri? Mata kulun fi syirqah. Fi syarikah. Apa pendapat tentang pencurian? Qalu haramallahu wa rasuluhu wa hiya haramun la yaumil qiyamah. Ya Rasul, ya mencuri itu yakni perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan ianya haram hingga hari kiamat. Kita pun berpandangan begitu. Kalau kita ditanya pun insya Allah jawaban kita pun macam jawaban sahabat itu. Ya haram. Apa Nabi jawab? Qala la ayyasriqar rajulu min 'ashri abyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min jarih. Subhanallah. Okelah, jawabanmu itu betul. Mencuri itu yang Allah haramkan, yang Rasul haramkan hingga kiamat, betul. Dosanya berat. Buktinya, sampai kesalahan potong tangan dia. Dosa kan? Dosa berat kan? Tapi kamu tahu tak? Jika seorang mencuri 10 rumah, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, dia mencuri daripada 10 rumah orang. Itu masih lebih ringan dibandingkan dengan dosa mencuri rumah jiran. Astagfirullahaladzim. Jiran rupanya punya makom, punya hak yang sangat tinggi. Mencuri harta orang dosa. Mencuri harta jiran lagi besar dosanya. Sama-sama mencuri. Tapi kadar dosanya tidak sama. Mencuri rumah orang hingga 10, lagi besar dosanya. Tapi belum sebesar mana bila dibandingkan mencuri rumah jirannya. Macam berzina tadi. Perbuatannya sama. Tapi kadar dosanya berbeza. Kenapa? Karena ini jiran. Hadis ini sebenarnya sambungan daripada sebelumnya adalah bahwa jiran mempunyai hak yang sangat besar. Walaupun tentu yang masih kan tentu Arab masih ingat siapa dimasukkan jiran di sini, pengertiannya saya tidak mengulang-ulangi. Saya telah jelaskan pendapat ulama dan juga sahabat siapa dimasukkan jiran itu. Nah, mereka ada pelbagai pendapat, tapi yang pasti yang disepakati ya orang yang ada di kanan kiri kita, jar. Yang salah umumnya ada 3 itulah haknya. Ada 3 punya 3 hak, 2 hak, 1 hak. Jika yang jadi jiran itu saudara kita dan Muslim, ada 3. Kuat sekali itu. Hak saudara, hak jiran, hak Muslim. Ya jadi jiran kita itu bukan saudara kita, tapi Muslim. Maka dia ada 2 hak. Hak jiran dan haknya sebagai orang Muslim. Jika jiran kita bukan Muslim dan bukan saudara kita, ada 1 hak, namanya hak jiran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini nampaknya tidak membezakan. Itulah betapa besarnya rupa-rupanya hak jiran kita, hak berjiran. Ini saya pikir sunnah yang mungkin ya agak sering terlepas pandang.
ini ada sunnah Nabi yang sunnah sangat ditekankan oleh Rasulullah. Tapi kadang-kadang ramai daripada kita yang kurang mengutamakannya. Saya ulangi. Jika mencuri, itu sudah dosa besar. Hukumannya potong tangan. Apalagi mencuri 10 rumah. Mana yang teraniaya 10 keluarga. Itu dosanya dah tak terkira. Tapi Nabi masih beritahu, itu masih ringan. Bila dibandingkan dengan mencuri rumah jirannya. Allahu Akbar. Bila berzina, itu pun hukumannya sebat 100 kali. Atau dirajam hingga mati bila sudah muhsan. Dosanya dah sangat besar. Apalagi berzina dengan 10 orang. Lagi berat. Tapi Nabi beritahu, itu masih ringan. Bila dibandingkan dengan berzina dengan istri jirannya. Dalam sarahan jemaah sekalian, jiran di sini masuk kawan karibnya. Masya Allah. Jadi bahaya ya, minta maaf lah kalau dalam bahasa sekarang ya. Minta maaf, katalah orang mengganggu. Ya. Istri orang itu kawannya pula. Hanya kawannya pas bercerai. Akhirnya ada laki sama laki A dan B kawan. Tapi karena A ini suka lah istri B, lalu dikacaunya. Lalu, Masya Allah. Ini dosa yang sangat-sangat berat. Yang sangat-sangat berat. Subhanallah wa iyadzubillah. Hadis tadi daripada Miqdad bin Amr bin Aswad. Hadisnya dinilai sahih oleh Nasir Al-Albani dalam Al-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan. Coba jamaah perhatikan semula matan hadis yang kita pelajari tadi. Ya, ini ketika Ibnu Mas'ud bertanya, Tumma ayun, kemudian apalagi ya Rasul yang nomor 3 itu. Nabi bersabda, Antuzania bihalilati jarika. Coba perhatikan kalimah antuzania. Antuzania bihalilati jarika. Di situ mungkin terjemahan Melayunya, yakni engkau berzina dengan istri jiran engkau, gitu kan? Engkau berzina dengan istri jiranmu. Antuzania. Itu terjemahan Melayunya, kalau tengok dalam terjemahan ya, mungkin lihat bulu maromnya. Tapi bahasa yang digunakan oleh Nabi ini, Masya Allah, memberikan satu lagi, apa ya istilahnya, makna pengajaran yang lebih daripada yang lebih. Sebab kalimah tuzania, zana yuzani, itu jamaah sekalian, dalam bahasa Arabnya, itu dipanggil dalam bahasa sorof, namanya wazan musyarakah. Zana yuzani. Itu musyarakah, saling. Bukan zana yazni. Kalau zana yazni, fa'ala yaf'ilu, itu berzina. Kalau zana yuzani, itu berzina saling. Maknanya memberikan makna bahwa zina itu dilakukan suka sama suka. Saya ulangi. Zana yuzani, maknanya orang itu, kedua-dua anak Adam ini, dia melakukan zina itu suka sama suka. Dia zina dengan istri zina itu suka sama suka. Bahkan bukan istri zina itu yang mengganggunya. Suka sama suka. Itu zana yuzani. Kenapa Nabi tak kata wa antaznia, engkau berzina? Kalau gunakan antaznia, seakan-akan yang menyukai, yakni hanya orang ini. Istri jirannya itu sebenarnya tidak suka. Sehingga mungkin dipaksa, diugut, atau minta maaf, bahkan dirogol. Dirogol. Sekarang kita paham begini. Jika pezinaan itu berlaku itu karena suka sama suka sekalipun. Saya ulangi.
Jika zina antara seorang dengan istri zina itu dilakukan dengan suka sama suka. Bahkan istrinya istri tadi kata sudah tidak suka suaminya yang sah. Itu pun dosanya lebih berat daripada berzina dengan 10 perempuan. Bagaimana jika lelaki tadi berzina dengan istri jirannya dengan cara paksaan, rayuan, godaan, ugutan, bahkan minta maaf dengan cara rogol. Kan dosanya lagi berat. Sedangkan perbuatan zina yang dengan suka sama suka, apalagi si istri sudah mulai tidak suka suaminya, itu pun dosanya masih lebih berat daripada berzina dengan 10 perempuan. Apalagi jika dilakukan dengan dipaksa, diugut, diganggu, dirayu, oh subhanallah. Jadi yang jelas beginilah, Mas. Sulit kita hendak membayangkan seberapa besar dosa seseorang yang melakukannya. Kalau kita membayangkannya sahaja sulit, betapa beratnya dosa berzina dan juga dosa mencuri tadi. Nabi menyatakan dari 3 itu dosa yang paling besar syirik. Langsung dosa syirik. Allahu Akbar. Ya, dosa syirik memang membatalkan syahadat. Memanglah itu terbesar. Dosa keduanya memang sangat besar, tapi masih ada peluang untuk bertaubat. Itu betul. Allah tidak menutup pintu taubat bagi pelaku kedua jenis dosa nomor 2, nomor 3. Betul. Tapi sangat berat dan sangat besar. Sangat berat, sangat besar, sangat. Masya Allah. Masalah. Itu jadi, saya ulangi. Uzania, di hal itu wazan tafa'ul. Al-mufai' minal janibain. Jadi ada semacam persetujuan, kerelaan, kerjasama antara kedua belah pihak. Jadi seakan-akan anta tazni biridoha. Seakan-akan Nabi bersabda itu, engkau berzina dengan istri jiran engkau dengan kerelaannya. Masya Allah. Apalagi dengan yang paksaannya tadi. Paksaannya tadi. Wa'iyadzubillah, sumana'udzubillah. Sumana'udzubillah. Ini termasuk al-adab yang paling tinggi. So, adab yang paling tinggi, ya mas sekalian, bila kita ingin punya adab yang paling tinggi sekali, punya bir yang paling tinggi. Karena ini tajuknya birun. Silaturahim wal bir, silah adab. Yang paling tinggi kepada Allah, kepada manusia, kita dalam berusaha menggunakan, memanfaatkan 3 kekuatan tadi. Saya ulangi, kuatul akli, kuatul ghadab, kuatul syahwat dengan betul. Bila ketiga itu kita gunakan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang yang terbaik. Kita menjadi orang perun. Kita masuk golongan abror. Doa kita wa taufana mal abror. Wa jannata mal abror. Insyaallah bukan hanya di mulut. Ya Allah, matikan kami sebagai orang abror. Masukkan kami bersama orang abror. Bukan hanya sekedar mulut. Bagaimana caranya? Mari kita berusaha memanfaatkan 3 kekuatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, saya ulangi, jika kita menyalahgunakan 3 anugerah Allah yang besar ini, 3 kekuatan ini, kita akan menjadi pelaku 3 dosa terbesar. Yang kita tidak mampu membayangkan
betapa besarnya dosa yang Allah sebutkan itu. Yang Nabi sebutkan tadi. Ini dia. Yakni syirik itu sudah jelas. Itu tidak ada yang tidak paham, sudah sangat sekali. Membunuh itu sudah sangat jelas sekali. Dosa juga termasuk dzambun azim bidzatih, dengan cara apa sekalipun, walaupun dalam Asyura tadi illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Artinya ada pembunuhan yang dibenarkan oleh agama. Contoh umpamanya secara ringkas begini ya, secara ringkas begini. Manusia ini jamaah sekalian, menurut Al-Qur'an, sikap manusia terhadap Al-Quran itu menjadi 3. Golongan manusia berkaitan dengan sikapnya terhadap Al-Quran, terhadap agama Islam itu begini. 1, mukmin, 2, kafir, 2, munafik. Mukmin, kafir, munafik itu kita tahu semua itu. Daripada 3 golongan ini, mukmin, kafir, munafik, tidak boleh dibunuh. Haram membunuhnya. Kecuali, ada kecualinya. Contoh, si kafir, jadi mukmin, kafir, munafik. Si kafir itu terbagi jadi 2. Secara umum jadi 2. 1 namanya kafir kitabi. Kafir ahli kitab lah, Yahudi Nasrani. 2 namanya kafir musyrik. Kafir musyrik. Selain kafir kitabi. Orang mukmin tidak boleh dibunuh, jelas tidak boleh dibunuh. Tak boleh, kecuali ada kecualinya. Sebab tadi kan membunuh kecuali dengan yang dibenarkan. Orang mukmin tidak boleh dibunuh. Kecuali 1, contohnya. Karena kesalahan membunuh. Mukmin A bunuh mukmin B. Sampai kesalahan. Maka hukumannya apa? Ini dibunuh balik. Namanya kisos. Nah, itu namanya membunuh karena alasan yang benar. Apalagi? Oh, karena si mukmin itu melakukan zina muhsan umpamanya. Rajam hingga mati. Boleh. Boleh dibunuh. Atau si mukmin murtad dan selepas murtad kemana? Menyerang Islam. Tapi dibunuh kan karena sudah murtadnya. So nyawa mukmin terpelihara, selamat. Walaupun ada pengecualian yang tidak banyak. Orang kafir tak boleh dibunuh. Orang kafir kitabi tak boleh bunuh. Yahudi dan Nasrani tak boleh dibunuh hanya semata-mata karena mereka Yahudi dan Nasrani. Orang kafir musyrik seperti mana Hindu, Buddha tidak boleh dibunuh semata-mata karena mereka kafir Hindu. Orang kafir pun tak boleh dibunuh. Sebab kafir yang musyrik itu kan ada 2 lagi. Ada kafir harbi. Kafir harbi itu yang boleh dibunuh. Karena mereka memerangi Islam. Bertembung di medan perang. Angkat senjata, maka muslim pun boleh bunuh. Adapun kafir zimmi, contohnya tak boleh. Orang kafir duduk negara orang Islam dan dilindungi oleh orang Islam, dijamin keselamatan mereka dan mereka bayar jizyah. Kafir mu'ahad, orang kafir yang ada hubungan perjanjian damai dengan orang Islam, tak boleh. Tak boleh. Kafir musta'man atau mustakmin, orang kafir yang minta pelindungan keamanan. Ada tentera orang negara kafir berperang dengan negara Islam, lalu ada orang kafir itu lari ke negara Islam karena tidak mau memerangi orang Islam, tapi juga tidak mau memerangi saudara mereka. Datang ke Islam minta pelindungan supaya dilindungi. Maka orang Islam tidak boleh bunuh orang ini. Kan begitu kan? Orang munafik tak boleh dibunuh. Orang munafik pun tak boleh dibunuh karena kemunafikannya. Ini bermakna Islam itu mengharamkan pembunuhan.
pada asalnya, kecuali yang dibenarkan, gitulah. Dan yang dikecualikan itu hanya boleh dikira dengan jari. Tapi Masya Allah, akhir zaman ini pembunuhan nyawa manusia macam tidak berharga. Macam tidak berharga. Sama ada orang mukmin membunuh orang kafir yang tidak dibenarkan oleh agama dengan alasan tidak dengan agama, atau orang muslim membunuh sama muslim. Jadi nama muslim macam tidak berharga. Sudah dilanggar. Puncanya apa? Kuatul ghadab yang tidak dapat dikawal. Yang tidak dapat dikawal. Itu sudah jelas itu. Apalagi bunuh anak itu sudah ya sama ada karena takut miskin, takut lapar, takut miskin, takut susah, takut apa salah, malu dan sebagainya. Dan kemudian azina itu. Azina tadi sudah saya jelaskan tadi. Dan hadis ini juga hadis dalil ala bayani Nabi SAW bihadad dunub wa dzamatiha. Dan hadis ini menjadi dalil, menjadi bukti, menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan bahwa ketiga-tiga dosa itu dosa yang paling besar, yang sangat besar. Bahkan Ibnu Mas'ud yang memberikan hadis ini, yang bertanya kepada Rasul tentang tiga ini. Dia menyatakan, Annallaha anzala tasdiqaha hadihil ayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan jawaban Nabi tadi dengan turunnya ayat Al-Furqan 69 itu. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi menjelaskan tiga dosa besar, syirik, membunuh, dan berzina dengan jiran. Disusun seperti itu, dibenarkan oleh Al-Quran. Karena tak mungkin turun surah Al-Furqan, ayat yang ke-69 yang kita telah pelajari tadi. Yang isinya sama. Isinya sama. Menyatakan tiga dosa besar. Dan juga disusun sama. Disusun sama. Jamaah rahimakumullah. Kesimpulan terpenting yang wajib kita pelajari, yang wajib kita pelajari sekarang. Karena kita sudah berazam untuk kembali kepada salafus soleh. Maka salah satu daripada tradisi salafus soleh yang perlu kita ikuti dan ia bersifat mendesak. Jangan dianggap remeh. Ia bersifat mendesak. Perlu dicontoh. Tidak, boleh tidak. Semangat mereka mencari ilmu. Semangat mereka dalam belajar. Tadi saya telah katakan depan tadi. Sahabat tidak menentukan banyak syarat untuk belajar. Nabi pun tidak memerlukan banyak syarat untuk sahabat bertanya. Itu jangan terlalu banyak meletakkan syarat. Oh, ya, saya nak belajar, tapi masanya hari tak sesuai lah. Okey, hari okey, tapi masa okey lah. Tempat, masalah tempat, saya tak sesuai tempatnya. Kadang jauh sangat lah. Dah dekat pula, okeylah dekat, tapi tempat tak selesa lah. Terlalu panas sebenarnya. Terlalu panas, susah lah. Susah. Panas, aircon pun tak jalan. Dah okey itu, masalahnya subjek yang ni kan saya bukan nak subjek itu, saya nak subjek yang lain. Saya tak minat yang belajar itu, tak minat. Saya suka sejarah umpamanya. Kebetulan yang diajar itu tafsir ahkam umpamanya. Tafsir ahkam. Dan tafsir ahkam saya tak minat. Saya suka cerita Nabi banyak. Jadi saya tak minat lah, cari yang lain lah mana yang mengajar. Dan suka itu pula, semua okey. Masalahnya yang menyampaikan saya tak suka. Banyak sangat syarat. Tak apalah. Itu masing-masing Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Yang pasti kalau ikut salafus soleh tidak meletakkan banyak syarat untuk cari ilmu. Semangatnya sangat tinggi. Itu
yang bagi saya sangat penting untuk kita contohi bila kita betul-betul ikhlas melaungkan, mengisytiharkan, mari kita ikut salafus saleh, salafus saleh. Jadi secara total maksud saya, karena banyak apa namanya tradisi salafus saleh, sunnah salafus saleh yang sebenarnya sangat perlu kita contohi, tapi kita masih belum mencontohinya atau kurang mencontohinya. Ya mungkin karena berat atau mungkin karena ya bagaimana kita tidak tahu. Jadi ini saya tunjukkan lagi satu contoh yang perlu kita contohi. Semangat belajar banyak. Banyak. Kalau tak ada hari ini, besok tak ada gitu. Apalagi sekarang, peluang untuk meningkatkan pengetahuan sangat-sangat banyak peluangnya. Bila masa terpulang kepada kita. Dan yang keduanya, sudah saya jelaskan tadi, tentang rahasia jawaban Nabi terhadap pertanyaan Ibnu Mas'ud ini. Mudah-mudahan dia satu hadis telah kita sampaikan, walaupun secara umum, secara detail. Mudah-mudahan ia memberi pengajaran bersama menyampaikan. Alhamdulillah kalau dikongsi bersama. InsyaAllah kita akan sambung pada mari diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar pada Allah jua, yang saya pelan di sini. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita udah bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.